Storytime MUN Journey. Kalau bisa ngobrol sama Bapak Ibu LTMPT, mau ngomongin apa? Tips skincare-nya, Bang. Kenapa? Sekarang sekitar jam 8 udah mau jam 9 gitu. Sebenarnya kalau di komplek ini bagusnya tuh pagi-pagi banget waktu ngejar sunrise. Tadi gue berusaha untuk ngejar sunrise, tapi abis subuh tuh emang beneran capek banget, lemas banget. As you can see, di belakang saya itu ada mobil yang abis kena speeding. Lucu sih. Semoga nggak ada yang ngambil ya. Pakai kamera apa, Bang? Terus belajar ngedit dari mana? Kamera yang sekarang aku pakai itu adalah Canon EOS 70D. Ini kamera yang udah aku punya dari 2014 dan sampai sekarang masih membantuku untuk merintis karir YouTube. Ini dari awal aku buat video YouTube bahasa Indonesia, aku udah punya kamera ini. Kalau untuk ngedit biasanya aku lihat tutorial di YouTube dan nanti aku latih dengan trial and error. Jadi emang harus, kalau kata Mati Hapo ya, itu harus learn, make, repeat. Pelajari, buat, dan ulangi. Asli mana sih sebenarnya? Kalau misalnya teman-teman lihat postinganku atau video-video YouTubeku sebelumnya, teman-teman bisa lihat bahwa aku tinggal di Riau. Aku bilang aku asli sini karena aku lahir di sini dan besar di sini. Tapi kalau kedua orang tuaku, mereka berdua dari Jawa Barat. Kalau misalnya ngomongin ethnicity gitu, kayaknya aku orang Sunda. Tapi kalau misalnya aku sendiri, aku nganggapnya aku orang sini. Alias aku lahir di sini, besar di sini. Cita-cita pertamamu apa, Hid? Waktu aku SD, sekitaran waktu Piala Dunia 2010 sama Piala AFF 2010, itu aku pengen banget jadi pemain bola. Itulah saat aku bener-bener juga suka atau mulai nontonin bola. Aku juga udah coba ikut beberapa sekolah sepak bola, tapi ya lihat sendiri kan apakah berhasil untukku atau tidak. Zahid selesai UTBK mau ngapain? Aku selesai UTBK pengen menenangkan diri, kemudian pengen fokus ke hal-hal lain termasuk YouTube. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton video ini sekarang, teman-teman termasuk yang beruntung karena dalam 1 bulan ini aku bakal coba lebih rajin dan lebih sering upload video. Ini adalah waktu yang baik untuk aku melakukan itu. Semoga kita nggak apa-apa ya. Ini di tangan kiri itu rem depan. Kalau misalnya gue rem di sini, siap-siap mental ke dalam situ. Nih, kalau misalnya gue rem di sini tiba-tiba gue mental ke dalam situ, guys. Gue nggak tahu kenapa sekarang gue ngomongnya kayak vlogger. I think that I'm going to hide it. Dulu tuh di sini semuanya orang. Sekarang bener-bener kosong, nggak ada sama sekali. Disuruh balik ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya emang paling bener bikin video di sini. Sekarang tuh udah mau jam 5 sore dan akhirnya setelah mempertimbangkan, gue memutuskan untuk kembali ke sini. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Aldian, kalau bisa ngobrol sama Bapak Ibu LTMPT mau ngomongin apa? Yang pertama jelas pengen berterima kasih dulu karena di kondisi pandemi saat ini di mana semua itu serba luar biasa. Apalagi kerja LTMPT di mana mereka harus mengakomodasi jutaan siswa Indonesia yang mau melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Tapi tentunya gue punya masukan juga nih. Yang pertama, untuk tahun depan menurut gue akan lebih baik kalau misalnya sistem tidak dirahasiakan. Karena sistem yang dirahasiakan itu membuat bocoran soal berharga. Sebenarnya bocoran soal yang sekarang rame itu harusnya bukan jadi masalah, tapi itu jadi masalah karena sistemnya dirahasiakan. Tapi kalau misalnya kita contoh SAT, yaitu semacam UTBK-nya di Amerika, mereka itu full testnya udah dipampang di websitenya. Jadi siapapun yang pergi ke websitenya bisa ngambil full test. Jadi mereka tahu bentuk tes nanti kayak gimana. Tapi sekarang kalau menurutku UTBK-nya itu seperti lomba-lombaan tahu bentuk soal. Jadi orang-orang yang seharusnya mampu
bisa kalah dengan orang yang lebih duluan tahu. Berikutnya, kalau misalnya kita pakai sistem ini di mana ujiannya ada diketahui sebelum ujian pertama dimulai, nanti kalau misalnya ada bocoran soal, orang jadi kayak biasa aja gitu, nggak ada harganya lagi. Bocorin aja soalnya, toh udah ada di website, kita bisa cek di website dan kita bisa kerjain simulasi ujian full di website. Jadi nggak perlu lagi bocoran-bocoran soal yang keluar kayak begitu. Tapi sekali lagi terima kasih ya Bapak dan Ibu LTMPT. Kenapa mau jadi anak teknik padahal dulu ngerasa kurang di matematika? Sebenarnya kalau menurut gue sendiri, matematika gue biasa aja, jeblok banget enggak, tapi bagus banget enggak. Kemampuan matematika gue yang biasa aja itu bisa semakin lama tuh bisa semakin baik. Jadi seiring berjalannya waktu, kemampuan itu bisa dilatih. Tapi kalau misalnya sekarang gue menyerah untuk masuk sekolah teknik padahal gue pengen banget, yang ada nanti di masa depan gue menyesal dan gue melihat, aduh ini kenapa dulu gue kayak gini ya, padahal kalau misalnya gue berusaha sedikit aja gue bisa. Untuk saat ini pertimbangannya tuh minat sama bakat, dan gue rasa selama bakatnya itu udah cukup, nggak apa-apa kita lebih milih minat. Mungkin kalau misalnya bakatnya nggak cocok sama sekali sama minatnya, kita bisa lebih milih sesuatu yang dimana kita berbakat. Tapi kalau misalnya kita punya minat besar untuk sesuatu, kayak misalnya gue sekarang minat ke teknik dan kemampuan gue udah cukup, setidaknya batas minimal deh, gue rasa ya nggak apa-apa untuk kejar minat ini. Karena kalau misalnya minatnya besar dan kemampuan prerequisite-nya itu cukup, nanti bisa dilatih. Apa ada filosofi tersendiri dari pemilihan FTMD sampai rela buat ngosongin pilihan kedua? Betul, di SNMPTN dan SBMPTN gue cuma punya satu pilihan dan ada beberapa alasan untuk itu. Yang pertama, karena sistem saat ini, kalau misalnya kita diterima di pilihan kedua, kita harus ngambil jurusan itu. Jadi kita nggak bisa kayak mempertimbangkan kembali. Berarti dengan sistem saat ini, kalau misalnya kita pengen punya pilihan kedua, kita emang harus yakin dengan jurusan itu. Masalahnya, gue saat ini belum tahu jurusan keduanya itu mau apa. Jadi gue nggak mau punya pilihan kedua hanya karena gue harus punya pilihan kedua. Gue juga nggak mau punya pilihan kedua kalau misalnya pilihan kedua itu adalah backup atau cadangan atau penurunan standar dari pilihan pertama. Jadi gue pengen kalau misalnya pilihan pertama sama pilihan kedua itu karena gue sama-sama minat. Jadi ada dua skenario menurut gue. Gue punya pilihan kedua, tapi gue lebih pengen yang pilihan pertama ini. Yang kedua, gue punya pilihan kedua, tapi itu jadi cadangan kalau misalnya gue nggak terima di pilihan pertama. Jadi kalau misalnya skenario pertama itu lebih karena kita emang sama-sama mau. Tapi kalau di skenario kedua, gue semacam menurunkan standar diri gue yang gue rasa seharusnya nggak perlu. Gue rasa gue masih bisa mencoba lagi. Jadi kalau soal kuliah ini ya, gue itu tipe orang yang kalau misalnya punya sesuatu, gue harus maksimal mungkin sampai ke situ. Dan gue juga merasa cukup privilege, dimana gue kalau misalnya nggak kuliah tahun ini, gue nggak apa-apa mengulang tahun depan, dan orang tua pun setuju dan mendukung dan sebagainya. Jadi gue nggak mau punya pilihan kedua yang merupakan bentuk standar yang lebih rendah dari pilihan pertama. Dan kalau misalnya tahun ini nggak dapet, terus tahun depan nggak dapet juga, mungkin nanti di percobaan-percobaan terakhir baru bisa lebih realistis untuk menurunkan standar. Tapi selama lagi bisa, kenapa enggak? Kalau misalkan belum rezeki di PTN impian, mau kemana dan ngapain? Yang jelas gue bakal sedih dulu, mungkin beberapa saat, mungkin seminggu atau beberapa minggu, karena ini hal yang besar. Gue pengen mengizinkan diri gue untuk sedih dulu, dan sesegera mungkin bangkit kembali supaya kembali ke jalan yang benar. Yang gue maksud dengan jalan yang benar ini, ya gue harus move on dan fokus untuk hal yang berikutnya, tantangan yang berikutnya. Yang jelas nih, salah satu goal besar gue yaitu adalah lanjutin channel YouTube ini, fokus membangunnya. Karena sebentar lagi gue mau kuliah dan udah saatnya gue belajar lebih mandiri, independen, dan mulai mencari sumber pendapatan sendiri. Kemudian bisa juga explore hal-hal yang sebelumnya belum sempat gue explore, dan mana tahu ntar ada pertimbangan-pertimbangan lainnya tentang tujuan kuliah gue. Jadi intinya mungkin akan sedih untuk beberapa waktu, tapi gue rasa nanti akan ada saat dimana gue mengatakan, oh ternyata begini maksudnya gitu. Itu ada orang ya di situ. Bang. Yup. Mana? Siap, Teti. Kenapa? Bikin video. Apa namanya, Bang? Zahid Azmi Ibrahim. Zahid Azmi Ibrahim. Siap, Teti ya. Storytime MUN Journey. Kalau teman-teman belum tahu MUN itu adalah modal United Nations atau semacam lomba atau konferensi atau kegiatan simulasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kita tuh merepresentasikan suatu negara atau suatu institusi tertentu. Jadi kita tuh semacam simulasi atau role play, seakan-akan kita adalah lembaga yang mengikuti rapat tersebut. Dan itu adalah kegiatan yang asik banget menurutku. Aku sejauh ini baru coba 2 kali, dan teman-temanku lainnya banyak banget yang udah coba 7 kali, 8 kali dan sebagainya. Dan di SMA terutama, kalau misalnya kamu di sekolah di Jawa, itu banyak banget MUN yang bisa kamu ikuti. Dan apalagi sekarang ini mulai banyak juga online MUN. Kamu bisa cari yang mana yang cocok. Tipsku bagi orang yang mau ikut MUN cuma satu, yaitu mulai
mulailah sesegera mungkin. Kalau tips teknis MUN, cara negosiasinya dan sebagainya itu kalian akan pelajari along the way. Tapi untuk saat ini pikirlah untuk mulai sesegera mungkin. Jangan terlalu khawatir untuk berpenampilan sangat bagus, karena biasanya orang-orang akan paham bahwa kamu adalah beginner. Dan saat aku pertama kali MUN pun begitu, orang paham bahwa aku beginner. Jadi banyak hal-hal teknis yang belum aku ketahui pada saat itu, dan orang-orang biasanya pun baik banget dan sangat bersedia untuk membantu kamu belajar. Kalau kamu adalah beginner, biasanya orang nggak menempatkan ekspektasi yang terlalu besar bagi dirimu. Jadi yang penting kamu datang, belajar, nanti kamu akan improve along the way. Jadi selama kamu ikut dan ikut, disitulah kamu akan belajar. Apakah kamu orang yang terencana atau yang spontan? Kalau jawab pertanyaan ini aku rasa setengah-setengah, karena terencananya aku, yaitu aku punya suatu tujuan besar atau visi yang besar yang aku harap akan tercapai di masa depan. Tapi kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visi itu biasanya kegiatan yang spontan. Jadi tuh katakanlah visi ini adalah visi yang sesuai dengan nilai. Jadi hal-hal yang aku lakukan itu biasanya terserah dan spontan sesuai dengan apa peluang yang datang pada diriku. Tapi yang jelas itu hampir selalu berada di bawah payung nilai-nilai ini, di bawah payung visi besar ini. Apa yang harus dilakukan ketika kita sedang berada di titik jenuh dalam belajar? Jadi kalau misalnya kamu selama ini udah belajar cukup banyak, mungkin itu adalah ide yang bagus bagi kamu untuk istirahat, step back, tarik nafas dulu. Dan di sini kamu harus sadar bahwa mental health kamu itu adalah penting, kesehatan mental kamu itu penting. Yakinlah kalau itu nggak apa-apa kalau misalnya kamu mengorbankan satu tugas atau mengorbankan satu ujian demi kesehatan mental jangka panjang. Jadi kayak misalnya kamu habis patah hati atau kamu habis ada tekanan di dalam rumah dan kamu rasa kamu udah berat banget nih rasanya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kamu besok ada katakanlah ujian, terus kamu menahan dulu belajarnya supaya kamu bisa riset dan kesehatan mental kamu terjaga. Karena kesehatan mental jangka panjang kamu itu nilainya jauh lebih berharga daripada nilai yang ada pada selembar kertas. Tapi memang ada beberapa hari di mana kamu harus tetap hadir. Apapun kondisinya, kamu harus tetap show up, kamu tetap harus hadir, dan kamu tetap harus memberikan yang terbaik. Di hari-hari seperti ini, ada beberapa cara supaya kamu cepat bangkit dari kejenuhan belajar. Di antaranya, kamu bisa memvariasikan rutinitas belajar kamu. Kamu bisa belajar di tempat yang berbeda, kamu bisa mendengarkan musik yang berbeda, atau kamu bisa sambil bikin teh, bikin kopi, atau bikin minuman yang kamu suka. Yang jelas, lakukan hal yang berbeda daripada rutinitas kamu sebelumnya. Jadi, kamu tuh belajarnya dalam lingkungan baru, kamu yang biasanya terasa jenuh belajar dalam suatu rutinitas tertentu, rasanya terjebak. Sekarang dengan melakukan suatu hal yang baru, kamu merasa fresh lagi. Dan kamu juga bisa coba belajar sama teman atau belajar dalam study group. Menurutku ini adalah cara yang ampuh. Kamu harus ingat juga bahwa istirahat adalah salah satu komponen sukses dalam belajar. Belajar dengan baik dan benar, dan istirahat dengan baik dan benar. Balance. Apa saja hal yang menginspirasi kamu dan membuat kamu menjadi orang yang seperti saat ini? Hal yang paling menginspirasi aku yaitu karena aku merasa kita cukup beruntung di mana kita lahir di generasi yang ada di tengah-tengah gitu. Jadi kita tuh di antara Indonesia yang sedang berjuang, Indonesia yang sedang berkembang, dan Indonesia yang sedang maju, yang akan maju. Dan hal-hal yang kita lakukan saat ini, keputusan yang kita ambil, kebijakan yang kita buat, semuanya itu akan menentukan kita nih akan nyampe ke sini atau enggak. Meskipun Indonesia, negara WKWK, negara plus 62, sering menjadi meme di antara warga negaranya sendiri. Aku rasa kita tuh sebenarnya bangsa, salah satu bangsa yang paling cepat majunya, dan yang aku paling optimis kita akan menjadi bangsa yang besar di masa depan. Dan kalau misalnya teman-teman butuh perspektif untuk dibayangkan, Malaysia saat ini adalah Swedia 60 tahun yang lalu. Jadi 60 tahun yang lalu Swedia itu kelihatannya kayak Malaysia saat ini, dan Malaysia tuh ya mirip-mirip sama Indonesia juga. Jadi aku rasa kalau misalnya kita melakukan hal yang benar, kita emang beneran berkarya dan punya kontribusi yang positif di masa depan kita, kalau misalnya kita masih ada rezeki umur, kita anak-anak dan cucu-cucu kita bisa merasakan majunya Indonesia. Kalau misalnya mikir itu, aku langsung merasa aku harus gerak sekarang, harus punya aksi, harus melakukan sesuatu. Apa didikan orang tua yang selalu Kak Zahid ingat? Ini ada korelasi dengan sebelumnya, yaitu generational thinking, dimana kita berpikir tuh jangan hanya untuk enaknya kita saja, tapi kita mikir juga gimana caranya supaya bisa melakukan yang lebih baik untuk generasi-generasi selanjutnya. Jadi kalau misalnya ayah dan ibuku, bisa aku bilang mereka harus bekerja lebih keras untuk berada di titik saat ini. Dan mereka pun besar dengan tantangan-tantangan mereka tersendiri, bagaimana kondisi dan lingkungan mereka saat itu, supporting system yang kurang dan sebagainya. Kemudian ayahku tuh pikirannya tuh bukan bagaimana bisa semuanya itu dinikmati ayahku saat ini, tapi bagaimana nanti aku bisa menikmati lebih lagi dan ditanamkan sekarang pada aku supaya nanti gimana generasi setelahku bisa menikmati lebih lagi. Dan ini adalah prinsip yang menurutku sangat baik. Jadi kalau misalnya kita merasa udah mau menyerah, kita merasa percuma kita kayak gini, Indonesia nggak bakal maju-maju, percuma kalau misalnya kita melakukan kayak gini, paling kita ya segitu-gitu aja hidupnya. Kalau misalnya aku udah inget prinsip ini, aku langsung mikir, ya udah nggak apa-apa kalau misalnya aku hidupnya segini aja. Yang jelas generasi-generasi setelahku bisa hidup dengan lebih baik.
Pertanyaan terakhir, dan ini kayaknya pertanyaan yang paling banyak. Jadi setiap kali gue buka Q&A atau apapun, ini adalah pertanyaan yang selalu ditanyakan. Jadi gue sekarang harus jawab kayaknya. Tips skincare-nya Bang. Gue sebenarnya cukup bingung ini pertanyaannya datangnya dari mana. Tapi mungkin ada beberapa komen yang katanya wajah gue cukup glowing. Tapi sebenarnya ya mungkin yang pertama harus teman-teman sadari ya, mungkin ada efek kamera, atau mungkin apa yang terlihat di kamera tentunya biasanya lebih baik daripada yang bisa dilihat di dunia nyata. Tapi emang sih di sini gue pengen tunjukin beberapa foto di mana dulu gue tempat struggle dengan skincare, breakouts dan sebagainya. Yaitu gue dulu punya masalah dengan beruntusan atau jerawat seperti ini. Dan butuh waktu cukup lama untuk bisa mengatasinya, dimana waktu itu gue sempet ke dokter juga untuk bantuan medis. Menurut gue ya sebenarnya nggak perlu ke dokter juga, sebenarnya bisa diselesaikan. Yaitu masalahnya saat itu gue cuma males cuci muka, emang males kayak ngerawat wajah yang seharusnya dilakukan semua orang. Gue cuci muka aja jarang banget, mungkin sekali dalam seminggu. Terus gue makannya itu sembarangan juga, itu juga jadi salah satu penyebab dari breakouts, beruntusan dan sebagainya ini. Dan mungkin ada beberapa faktor hormon juga ya, jadi itu hal yang normal. Jadi mungkin teman-teman yang lagi hormonnya seperti itu, atau teman-teman rasa teman-teman lagi ada di fase dimana memang hormonnya itu sedang acting up, mungkin teman-teman harus coba untuk kurangi stres dan anggap aja itu wajar untuk terjadi kepada teman-teman. Dan energi kita jangan dihabiskan untuk stres karena jerawatan atau karena kulit dan sebagainya, tapi mungkin energinya bisa dipakai untuk hal yang lain, atau energinya bisa dipakai oke, gimana sih ini supaya gue bisa kulitnya tuh lebih sehat. Jadi kalau misalnya skincare gue saat ini ya itu cuma beli cuci muka yang ada di toko, kayak misalnya di minimarket gitu. Terus dulu waktu gue masih parah banget nih, gue cuci muka itu 3 kali sehari. Pertama di pagi hari, kedua waktu pulang sekolah atau habis olahraga dan sebagainya, yang ketiga itu saat mau tidur. Dan itu manjur banget, kayak dalam beberapa bulan atau beberapa minggu aja udah kelihatan banget, aduh ini dulu kayak aspal kalau misalnya gue gosok-gosok. Tapi waktu itu udah kayak, waduh ini cokocip nih. Setelah sekian lama mulai bersih, dan seperti sekarang yang gue rasa nih udah mulai agak glowingan dikit lah. Dan bahkan sekarang tuh gue cuci mukanya nggak harus intensif dulu. Biasanya gue cuci muka 2 hari sekali. Terus habis cuci muka yang jelas gue pakai pelembab. Dulu tuh gue pakai pelembab bermerek, tapi gue sekarang cuma pakai pelembab yang ada di minimarket aja. Yang jelas cuci muka rutin, kemudian habis itu pakai pelembab. Itu udah cukup bagi gue. Dan yang jelas paling ampuh untuk bikin wajah glowing, air wudhu minimal 5 kali sehari. Oh iya, tadi gue diajak main badminton. Sekarang gue pengen ajak teman-teman ke sana. Dan yang jelas gue berharap saat gue ke bawah nanti sepeda gue masih ada di sana, karena itu rawan banget. Jadi ya pasti kalau misalnya kita sendiri di antara perkumpulan orang ramai dan kita nggak kenal siapa-siapa dari situ, pasti rasanya menyeramkan. Untungnya ternyata terlihat seperti orang-orang baik tadi di sana. Ini medical yang tadi gue bicarain. Kalau nggak salah gue dulu lahirnya di sini. Yang jelas adik-adik gue itu lahirnya pada di sini semua. Kakak gue yang lahirnya di Jakarta. Health and Medical Services Duri. Duri Hospital. Alhamdulillah. Nggak tahu, lega aja cuy. Karena di sana gue merasa seperti diawasi, atau gue merasa seperti akan diserang atau bagaimana. Mungkin itu cuma ketakutan yang irasional, atau kayak diri gue itu ada di mode fight or flight. Jadi antara gue siap untuk berkelahi di sana atau gue siap untuk kabur. Yang jelas tadi di sana rame banget, dan itu kayaknya orang-orang yang nggak gue kenal. Tapi gue kenal sih, itu kayaknya anak-anak SMP semua, atau anak-anak SMA yang baru SMA gitu. Dan aneh juga, sekarang tuh lagi jam-jam rush hour gitu, jam-jam orang pulang kerja, dan gue ada di jalanan utama. Dan ya memang aneh sih rasanya kalau diliatin terus.